Salam saudara-saudara dan selamat pagi. Ini adalah renungan baru. Selama 1 menit ke depan, saudara akan disegarkan dan dibersihkan dengan hal-hal yang baru yang datangnya dari firman Allah. Kiranya hati, pikiran, dan keinginan saudara-saudara turut dibaharui setiap hari, sehingga kita bersama-sama menyatakan kata dan perbuatan yang baik di tengah-tengah dunia yang waktunya sudah tidak lama lagi. Sesungguhnya tidak ada hal-hal yang baru yang ditemukan manusia dalam dunia ini. Semuanya sudah ada sebelum kita ada, seperti kata pengkhotbah. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tetapi siapa ada di dalam Al-Masih adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, dan semuanya telah menjadi baru. Jadi kapan dan bagaimana Anda memulai hal-hal yang baru di dalam Al-Masih? Jawabannya sekarang. Dengan cara mendengar dan ketika percaya segera melakukannya seperti telah tertulis. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Banyak orang berasumsi bahwa karena Sang Pencipta itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Dia itu juga akan memaklumi apabila perintah-perintahnya tidak harus dilakukan tepat seperti yang difirmankannya. Itu sebabnya banyak pembicara lebih memilih mengkhotbahkan kemakmuran, kekuasaan, dan kesembuhan ilahi daripada mengkhotbahkan atau memberitakan Injil. Mereka mengira bahwa Allah mengasihi mereka jika mereka menjadi kaya, berkedudukan, dan bebas dari penyakit. Mereka lupa bahwa bukti kasih Allah adalah Injil, yaitu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa melalui pengorbanan Sang Firman yang juga disebut sebagai Sang Anak yang datang dari Allah yang menderita karena dosa manusia. Oleh sebab itu, para ahli pidato dan pembicara seringkali tidak mempedulikan pesan-pesan Allah yang sudah difirmankannya agar umatnya melakukan tepat seperti perintahnya. Mereka suka mendorong orang-orang agar mengasihi Allah dan sesama, tetapi mereka mengabaikan tutorial, petunjuk, cara mengasihi itu seperti apa. Kesadaran saya terhadap maksud melakukan tepat seperti yang difirmankan Allah itu terjadi ketika merenungkan tindakan Nuh yang hendak membuat bahtera seperti telah tertulis. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Apa yang akan terjadi sekiranya Nuh membuat bahtera itu tidak tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya? Itu kecelakaan seisi bumi yang dihimpun dalam kapal itu. Demikian juga ketika Musa membuat kemah suci, dicatat demikian. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Selanjutnya dikatakan, demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Pembuatan kemah suci itu bertujuan agar umat Israel menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka melalui perintahnya yang dicatat dalam kedua loh batu yang dikenal dengan Taurat Tuhan. Kedua loh batu itu disimpan baik-baik dalam ruang maha suci dari kemah suci tersebut. Tetapi apa yang akan terjadi jika Musa dan orang-orang pilihan dari Israel itu tidak membuat kemah suci tepat seperti yang diperintahkan Allah? Itu menjadi kebinasaan bagi bangsa itu. Sesungguhnya inti dari maksud melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan Allah adalah kasih kepada Allah yang mengakibatkan kasih kepada sesama. Itu sebabnya kesimpulan dari seluruh hukum Taurat itu adalah kasih. Perhatikan percakapan mazhab Farisi dengan Isa berikut ini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh sebab itu, jangan heran jika Isa bersabda kepada para pengikutnya demikian. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. Apakah Anda mengklaim diri Anda mengasihi Isa atau Yesus? Jika ya, maka Anda harus melakukan segala perintahnya tepat seperti yang sudah disabdakannya. Setiap pengikut Isa atau Yesus tidak ada alasan untuk tidak melakukan segala perintahnya dan mengerjakan segala pekerjaan yang ia lakukan selama di bumi. Telah disabdakan demikian, sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang percaya kepada aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang kulakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Sang Bapa. Oleh karena Isa telah bersabda, ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ingatlah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Maka setiap pengajar dan pembimbing umat Allah wajib melakukan dan mengajarkan tepat seperti yang sudah diajarkan oleh Isa Al-Masih kepada para pengikutnya. Saya berusaha membagikan renungan ini kepada saudara-saudara agar setiap pendengar menyadari bahwa penyesatan muncul dari pengabaian terhadap ketaatan terhadap segala perintah Allah. Penyesat bisa saja menuduh orang lain sebagai penyesat karena dia telah dilatih bersungguh-sungguh melakukannya. Jika demikian, apakah Anda sudah melakukan tepat seperti perintah Allah dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia itu? Jangan mengabaikan ketaatan itu jika Anda sudah mendengarnya. Doaku, kiranya ruh kebenaran yang dikaruniai Allah kepada setiap orang yang sudah mengalami Injil Kerajaan Allah itu memimpin saudara untuk melakukan tepat seperti perintah Allah yang sudah Anda terima dalam Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Amin.